Ada sebuah cerita yang dimana ada pasangan calon istri yang menikah. Kemudian setelah menikah, ya, satu hari berikutnya, 2 hari berikutnya, si suami dan si istri membaca tabloid. Si istri membaca tabloid. Yang dibaca adalah tabloid tentang bagaimana cara mengatur rumah tangga yang baik dan bahagia. Akhirnya setelah dibaca, ya, ternyata dia mendapatkan resep. Resepnya apa? Resepnya adalah harus menukar pengalaman, harus menukar pendapat. Akhirnya si istri memberikan si suami selembar kertas berwarna putih. Begitu juga si suami memberikan selembar kertas putih untuk si istri. Kemudian si istri mengatakan, "Wahai suamiku, tulislah apa yang menjadi kekuranganku, tolong ditulis di dalam kertasnya." Begitu juga dengan si suami, ya, harus menulis kekurangan si istri yang ada di istrinya. Akhirnya tulisan pun dimulai. Ya, setelah tulisan dimulai, si istri sudah mulai mencatat, banyak sekali yang dicatat tentang kekurangan suaminya. Si suami pun mencatat. Akhirnya setelah selesai, siapa yang duluan yang membaca? Akhirnya si suami mengatakan, "Sida aja wahai istriku yang baca duluan." Akhirnya, "Baiklah wahai suamiku, saya akan membacakan kekurangan-kekuranganmu. Tapi dengan catatan nanti yang saya baca ini jangan pernah tersinggung," dan seterusnya. Akhirnya setelah sepakat, ya, istri sudah mulai membaca. Dibaca, 1, kekurangan suami saya adalah tidurnya ngorok leleh helorne. Ya. 2, pokoknya 2, 3, 4 sampai banyak sekali yang ditulis tentang kekurangan suaminya. Tiba-tiba si suami ketika mendengarkan istrinya membacakan tentang kekurangan-kekurangannya, akhirnya si suaminya tiba-tiba meneteskan air matanya. Nangis semamen. Ya, akhirnya si istrinya belum selesai bacaannya, dia langsung melepaskan kertasnya. Ya, "Wahai suamiku, ya, kenapa engkau menangis? Apakah saya lanjutkan atau apakah ada tempat kamu tersinggung dengan ucapanku? Dengan sebab aku menyebutkan kekurangan-kekuranganmu." Apa kata suaminya? "Tidak ada wahai istriku." Ya, tidak ada. Jadi saya tidak tersinggung, silahkan dibaca. Akan tetapi karena si istri melihat suaminya sudah bok madene, si nangis begitu, ya, akhirnya si istri mengatakan, "Sudah, saya cukup baca sampai di sini saja. Tinggal giliran engkau wahai suamiku." Akhirnya si suami tinggal giliran suami. Akhirnya dia mengambil kertasnya, akhirnya disuruh oleh istrinya, "Ayo bacakan wahai suamiku." Suaminya mulai membaca. Akan tetapi tidak ada satupun kertas yang pernah ditulis oleh suaminya. Akhirnya, ya, istrinya mengatakan, "Ayo dibaca." Istrinya mengatakan, "Tidak ada lembaran yang aku tulis wahai istriku." "Kenapa engkau tidak menulis wahai suamiku?" Kata si suami, "Karena aku tidak pernah menemukan kekuranganmu." Ya, yang ada hanya kesempurnaanmu saja yang ada. Ya, jadi kekuranganmu pun aku anggap itu adalah kesempurnaan. Maka dari kisah ini saya dapat menyimpulkan begitu juga hati seorang murid dengan hati seorang guru. Sekalipun Ustazah Rosita mengatakan permintaan maaf atas kekurangan dan seterusnya, tapi dalam jiwa pribadi saya adik-adik tidak ada kesalahan yang pernah dilakukan oleh muridku. Kalaupun ada, saya selalu membalikkan dan kembalikan ke diri saya pribadi. Untuk apa? Untuk menjaga keberkahan itu. Contoh, adik-adik sekarang kita berjumpa di jalan. Ketika berjumpa di jalan, ada yang ngelewat, lain, set ngeteran. Mbelem petaan sebenar-sebenar senang. Iya. Akhirnya saya sadar, daripada nanti, daripada misalnya sakit hati dan seterusnya, lebih baik kita kembalikan ke diri pribadi. Oh, itu bukan muridku, itulah temanku. Ya, kalau kita anggap nanti guru sama murid, sakit hati seorang guru, maka akan menghilangkan keberkahan. Maka dianggap itu. Contoh yang lain. Adik-adik kami yang merokok, misalnya, mereka merokok menggunakan rokoknya. Iya, mereka merokok. Kemudian setelah itu, ya, asapnya akan kembali ke sekitaran kita. Jangan sampai misalnya kalau saya dianggap sebagai guru, kalau saya sakit hati dengan sebab bau rokoknya murid saya, maka nanti akan menghilangkan keberkahan itu.
Terus gimana solusinya? Saya balik, saya ambil sisi positifnya saja. Gimana caranya? Muridku mencium tanganku. Aku tidak bisa mencium tangan muridku, minimal mencium bau rokoknya. Ya? Iya. Iya, iya.